Dan kalau akses strategis sebesar ini saja tidak terpantau, pertanyaannya, siapa sebenarnya yang mengendalikan Morowali? Pertanyaan siapa sebenarnya yang mengendalikan Morowali memang masih jadi misteri besar. Tapi kalau kita bicara siapa pemilik bandara ini, jawabannya jauh lebih jelas. Bandara IMIP yang tidak bisa dipisahkan dari PT Indonesia Morowali Industrial Park IMIP. Karena bandara ini berdiri tepat di dalam kawasan industri mereka. Kalau kita tarik lagi ke belakang, laporan BPK Sulawesi Tengah tahun 2018 mencatat struktur kepemilikannya cukup menarik. Shanghai Descent Investment Group 49,69%, PT Sulawesi Mining Investment 25%, PT Bintang 8 Investama 25,31% dengan modal dasar 40 juta US dollar atau sekitar 665 miliar rupiah. Yang lebih mengejutkan, PT IMIP awalnya hanya mengelola 1.350 hektar lalu melebar menjadi 2.000 hektar dan sekarang tembus 4.000 hektar. Ekspansi masif ini menunjukkan satu hal, ada peran asing dan lokal yang sama-sama membiarkan bandara ilegal ini beroperasi. Jadi tidak heran, Ikatan Wartawan Sulteng menduga ada indikasi keterlibatan pejabat tinggi negara di balik saham dan pengaruh di IMIP. Lalu, berapa sebenarnya potensi kerugian negara dari semua ini? Kalau kita bicara potensi kerugian negara, ini adalah pertanyaan yang rumit. Tapi apakah negara rugi? Jawabannya iya, sangat. Meski belum ada angka resmi yang menghitung dampak bandara ilegal ini, kita bisa melihat kerugiannya dari logika yang paling sederhana. Pertama, tidak adanya bea cukai. Berarti, negara kehilangan potensi pendapatan dari pajak, retribusi, sampai pemeriksaan barang keluar masuk yang seharusnya menyumbang pemasukan negara. Kalau jalur udara tidak diawasi, maka seluruh mobilitas barang lewat bandara ini tidak tercatat dan otomatis tidak menghasilkan penerimaan negara. Kedua, tanpa pengawasan, bandara seperti ini sangat mudah dipakai untuk penyelundupan barang ilegal, mulai dari narkoba, alat elektronik, spare part, sampai mineral berharga selain nikel. Dan setiap barang yang lolos adalah kerugian langsung bagi negara. Yang ketiga, perusahaan yang beroperasi di kawasan IMIP jelas mendapatkan keuntungan tidak adil karena mereka tidak membayar kewajiban fiskal yang seharusnya diwajibkan pada setiap pintu logistik resmi. Lalu kita lihat gambaran besarnya. Ada